ketika kita terbiasa dengan pola ini, maka kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan itu akan menjadi sesuatu yang tidak spesial. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi orang yang mengenang segala nikmat yang kita dapatkan, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang bersyukur dan mengeluh, atau bersyukur versus mengeluh. Tentunya teman-teman sudah pasti akan paham bahwa dua hal ini itu bertentangan satu sama lain. Izinkan di awal video ini saya akan mengutip surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu adalah sebuah janji Allah untuk hambanya yang bersyukur, dan juga mengandung ancaman buat hambanya yang mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahkan ancaman itu tidak harus menunggu azab di hari akhir nanti, tetapi ketika kita mengeluh atau ketika kita tidak bersyukur, ketika kita selalu mengingkari apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka pada saat itu juga sebenarnya azab secara alamiah itu sedang mendera atau mengenai diri kita. Untuk gambaran yang lebih gampang, contoh ketidakbersyukuran ini adalah mengeluh. Nah, ketika kita mengeluh, maka pada saat itu juga kita sedang mengabaikan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Contoh yang paling gampang, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sedang bersantai, terus mata kita kelilipan. Maka kita menggerutu, mengutuk, bahkan mengumpat tentang kondisi tersebut, sehingga kita lupa bahwa mata kita selama ini sudah bisa melihat. Dengan kita bereaksi atau mata kita bereaksi ketika kelilipan, itu sebenarnya mata kita sedang melindungi dirinya untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke mata kita dan seterusnya. Kita tidak melihat sisi itu, tapi lebih melihat kepada sakitnya mata kita atau gatalnya mata kita ketika kelilipan sesuatu. Maka seolah-olah berbagai nikmat itu sirna. Nah, pada saat itu juga kita bisa mengatakan bahwa azab itu sudah terjadi secara kontan, secara simultan dengan keluhan kita. Nah, saat itu kenikmatan hilang, kebahagiaan hilang, kesenangan hilang. Yang kemudian terkenang adalah kepedihan, rasa sakit, dan keluhan. Nah, itu yang membuat kita langsung kehilangan kebahagiaan kita, dan itu adalah sebuah azab. Dan apalagi kalau itu adalah sebuah janji dari Allah, maka nanti akan ada masa ketika kita tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah itu, nanti janji Allah itu pasti akan dilaksanakan kepada kita. Nah, berbicara tentang bersyukur dan mengeluh ini, saya punya gambaran analogi yang mungkin barangkali saja akan membuat kita lebih ingat atau lebih mudah untuk memahami. Bersyukur saya analogikan seperti tetesan tinta. Taruhlah ini adalah tinta berwarna yang kemudian mengenai air di mana kita berenang. Ketika tinta itu menetes, maka lama-kelamaan tinta itu akan menyebar dan kemudian mewarnai kolam atau tempat kita berendam itu. Pada saat itu kita merasa ada sesuatu yang kita dapatkan, yaitu warna itu. Tapi lama-kelamaan karena kita berendam atau kita berenang di dalam air itu, maka kita akan menjadi terbiasa, dan seolah-olah apa yang sudah kita miliki itu, tetesan itu, misalnya kita dapat warna merah, dapat warna biru, itu seolah-olah adalah bagian yang biasa saja di dalam hidup kita.
Itu sama kayak kita bisa berkedip, kita bisa berjalan, kita bisa makan, bisa bernafas. Lama-lama itu menjadi biasa dan kita ingkari. Sementara ketika kita mendapatkan kepedihan dan kemudian kita mengeluh, itu analoginya seperti sirkuit listrik. Jadi ketika terjadi kerusakan, konsleting, atau kita kesetrum mungkin barangkali saja, maka kita akan mencari sumbernya, mana yang konslet. Ya, maka kita akan merunut dari kabel ke kabel terus ke belakang. Ya. Ketemu satu simpul, kita akan berjalan lagi untuk menemukan simpul berikutnya. Begitu seterusnya. Karena apa? Karena satu keluhan itu akan membuat kita menggerutu dan menyalahkan. Nah, kita akan merunut siapa penyebabnya, siapa menjadi biang keroknya. Kita akan melacak itu. Nah, ketika ketemu biang kerok itu, maka kita tidak akan puas sampai di situ. Siapa ini? Kalau itu orang ya, atau apa ini kalau itu kejadian? Dan itu dirunut lagi terus seperti itu. Sehingga keluhan itu akan membuat kita itu benar-benar sangat terkenang dan kan bersifat permanen di dalam ingatan kita. Nah, itu berbeda sekali dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Karena kita berada di dalam air yang ditetesi oleh tinta berwarna tadi, maka lama-kelamaan kita berendam atau berenang di dalamnya sudah biasa. Karena menjadi bagian dari lingkungan atau sekeliling kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan maka dari itu, kadang hal itu kita ingkari atau kita abaikan. Berbeda dengan sirkuit listrik tadi, kita melacak dan kemudian kita semakin tahu apa penyebabnya, sumbernya, semakin kita lacak, semakin dalam, dan semakin sakit pastinya, dan semakin terkenang rasanya. Nah, itulah yang membuat keluhan itu ketika misalnya taruhlah saja kaki kita tersandung. Ketika kaki kita tersandung, kita mengeluh, mulut kita mengumpat, menggerutu. Terus kemudian berbagai kalimat itu saling bertautan satu sama lain dan kemudian saling mendramatisir. Sehingga muncullah dunia ini tidak adil, atau ini seperti kiamat, dan seterusnya. Ya mungkin barangkali saja yang kita sedang alami tidak sesederhana tersandung. Tersandung itu adalah salah satu contoh. Ya bisa jadi tersandung masalah, bisa jadi kita kehilangan pekerjaan, bisa jadi kita kehilangan pasangan, atau apapun itu, kehilangan harta benda. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan karena akan langsung terpikirkan, dilacak ke belakang, terus berbagai dramatisasi akan terjadi di situ. Seandainya tidak begini, maka tidak begitu. Terus kita berpikir seperti itu. Maka dari itu, kesedihan ini akan lebih mudah terkenang. Berbeda dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bahkan itu jumlahnya sekian banyak. Yang tanpa diminta, tanpa kita meminta pun sehari-hari kita sudah diberikan. Belum lagi ketika itu di luar sesuatu yang sehari-hari. Kita mendapat rezeki, kita dapat takjil gratis mungkin kalau di bulan Ramadan, mungkin kita dapat teman baru, relasi. Itu dianggap sesuatu yang biasa, bagian dari mekanisme hidup. Sementara kesakitan itu akan dianggap sesuatu yang luar biasa. Karena dianggap sesuatu yang luar biasa, maka akan mendapatkan indeks spesial. Sebagaimana di video sebelumnya saya membahas tentang retensi, yaitu itu akan terkenang, dapat kode spesial. Nah, itulah kita biasanya. Kita bersikap seperti itu terhadap kejadian-kejadian yang menimpa diri kita. Lama-lama, ketika kita terbiasa dengan pola ini, maka kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan itu akan menjadi sesuatu yang tidak spesial. Sementara sistem kita, sistem default kita, dasariah kita, itu akan terbiasa mengenang keburukan, kesedihan, musibah, dan itu semua akan terakumulasi. Sehingga ketika suatu saat kita dapat kesenangan, kesenangan itu tidak akan berdampak banyak. Karena apa? Karena dasar dari hati kita itu adalah sedih. Dasar dari hati kita itu adalah murung. Maka kalau sudah sistem defaultnya seperti itu, maka segala kesenangan yang hadir dari diri kita itu akan tidak punya efek. Atau kalaupun itu berefek, maka kita akan berpikir sesuatu yang menyedihkan. Misalnya saja, kita dapat rezeki, mungkin sebentar lagi habis. Kita dapat rezeki, mungkin ini kebetulan. Atau kita berprestasi,
orang mungkin tidak akan menghargai. Atau taruhlah yang paling gampang ya, kita dapat liburan atau dapat hari libur lah, hari libur kerja, cuti bersama misalnya ketika Lebaran. Nah itu kan sebenarnya Lebaran atau liburnya itu bisa kita nikmati, tapi yang terpikir di benak kita, paling sebentar lagi habis, balik lagi ke tempat kerja, balik ke dunia nyata. Lebaran liburnya cuma sebentar. Nah seperti itu. Nah itu sudah terbiasa jadi sistem default di diri kita. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi orang yang mengenang, yang menghargai, yang berterima kasih, bersyukur terhadap segala nikmat yang kita dapatkan, dan kemudian itu menjadi sistem default kita, menjadi orang yang senang, menjadi orang yang bahagia karena selalu berterima kasih dan mengenang hal-hal baik yang sudah diberikan Allah, atau menjadi orang yang sistem defaultnya, yang dasarnya itu sedih, muram, murung, sehingga ketika kita mendapatkan kesenangan itu tidak berdampak pada kita, tapi ketika kita mendapatkan kesedihan sekecil apapun itu sangat dramatis. Kita mau menjadi yang mana, kembali lagi kepada kita. Kalau kita kembali ke kutipan surat Ibrahim ayat 7 tadi, maka seharusnya kita yang beriman kepada Allah tahulah pilihannya yang mana. Demikian video Jalan Penuh Makna kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.